Sobat Bongkar Tech, kali ini gue akan sedikit mengulas mengenai Google Ads Indonesia. Jadi bagi kalian yang belum tahu cara tutorial setting Google Ads Indonesia, silakan tonton video ini sampai selesai teman-teman. Nah, di sini gue sebelumnya pernah buat video tentang tips jual beli online di Tokopedia langsung untung 60 juta. Sebenarnya ini caption memang caption untuk daya tarik ya. Jadi kalau misalkan kalian percaya nggak percaya, sebenarnya ini memang nominalnya 60 juta lebih, tapi sebenarnya itu masih kasar. Nah, jadi kalau misalkan dihitung sama offline juga mungkin udah tercapai, tapi ini kan branding juga ya untuk digitalisasi. Kebetulan di tahun 2021 ini di era pandemi itu bisnis online itu bisnis yang paling ditunggu-tunggu ya ilmunya untuk kalian. Nah, ini tips jual beli online, kalian silahkan tonton. Ini gue tanpa ads dan juga tanpa berbayar untuk iklan periklanan. Jadi saya menggunakan optimization, makanya ini untuk impressionnya itu gede banget, 1783. Nah, gimana sih caranya biar lebih gede nih menggunakan Google Ads? Bagi kalian yang sering nonton iklan di YouTube, iklan di situs-situs lain, mungkin itu teknik dasar digital marketing ya. Nah, di sini gue ada studi kasus juga, ada satu website. Nah, ini satu website yang bakal gue iklanin. Jadi website ini tuh sebenarnya iklannya tujuannya untuk conversion. Jadi conversion itu apa sih? Conversion itu ketika ada orang yang ngeklik iklan kalian itu ada action. Nah, actionnya itu bisa ke WhatsApp atau ke hubungi kami dalam kontak. Nah, ada juga yang visit. Visit itu apa? Visit itu visitor. Jadi kalian terhitung satu visit ketika masuk ke dalam website ini. Kebetulan gua targetnya ini adalah untuk conversion dan juga untuk impression visit. Jadi kalian gampang banget membuat iklannya. Pertama kalian akses situsnya itu googleads.com. Sebenarnya Google Ads ini selain untuk website pribadi bisa juga kalian redirect ke situs jual beli online kalian itu di Tokopedia. Nah, itu kan ada URL copy-nya ya seperti produk-produk yang akan kalian jual di atasnya ini nih. Kalian tinggal copy, nanti kalian bikin captionnya dan kalian tempelkan di Google Ads. Tapi ini gue bakal tutorialnya untuk website eksternal doang. Nah, website eksternal ini gimana sih caranya dapetin impression yang gede? Nah, gue bakal buat itu untuk impression, visitor, dan conversion juga. Jadi, yang pertama kalian siapkan account dan akses adsgoogle.com. Nah, sebenarnya kalian tinggal top up. Top up-nya itu kalian masuk ke menu penagihan. Kebetulan ini di bahasa Indonesia kan, biar pada paham. Nah, ini di menu payment kalian klik nanti di sini untuk pembayaran. Nah, lakukan pembayaran. Sebelumnya itu kalau misalkan kalian buat akun pasti ditanya nih, pembayarannya mau manual atau otomatis. Kalian pilih manual. Karena kenapa? Kalau manual kalian bisa otomatiskan juga menggunakan debit. Kalau misalkan kalian udah otomatis itu biasanya dirubah agak sedikit sulit, harus minta izin ke Google-nya juga. Nah, ini gua isi top up misalkan 526.000 dan gua sebenarnya ini spend bukan segini. Jadi spend itu saldo yang akan dimasukkan karena gua pakai debit juga biar nanti ini habis otomatis akan masuk ke debit kita karena ini untuk uji coba yang awal. Nah, lakukan pembayaran biasanya Google itu bisa ada 3 kategori. Dia bisa kartu kredit atau debit, transfer bank, dan GoPay yang baru. Nah, untuk GoPay enak banget. Kalian tinggal masukkan jumlah yang akan kalian masukkan. Terus kalian scan dan barcode. Nah, ini gua menggunakan transfer bank. Kalian lakukan pembayaran. Nah, tipsnya sih kalau menurut gue jangan menggunakan langsung offline datang ke bank untuk bayar Google Ads karena ini nomor rekening ini tidak terdaftar ya, istilahnya ini virtual account, berbeda-beda setiap akunnya itu. Jadi menggunakan e-banking, kalau bisa e-banking dari Mandiri atau BCA dan bank lainnya. Nanti masukkan kode banknya. Terus di sininya nama tujuan banknya itu Citibank dan penerimanya Google Indonesia. Nah, ketika kalian sudah, lalu kalian nanti akan masuk saldo. Nah, inilah yang bikin agak-agak lumayan yang memakan waktu 2 hari transferan masuk. Makanya saya sering di split menggunakan debit. Karena kenapa? Debit langsung masuk dan bisa langsung diproses iklannya. Kalau ini nunggu 2 hari baru saldo masuk. Setelah saldo masuk, kalian harus memahami dulu menu-menu ini nih teman-teman semuanya. Menu-menu ini sebenarnya nggak sulit. Inilah teknik digital marketing yang disebut dengan SEM. Nah, ini menu-menu performance, keyword planner, data bisnis, dan lain-lain itu sebenarnya ini adalah dari internal kalian, di sisi kalian menggunakannya untuk apa. Nah, contoh di sini ada keyword planner. Keyword planner ini adalah mencari keyword potensial. Sebenarnya sama aja seperti keyword-keyword yang lain untuk mencek kata kunci traffic tinggi atau rendah. Misalkan di sini sepatu. Nah, biasanya di Google ini akan mencari nih kata kunci yang potensial buat kalian nih. Gua kasih tahu juga nih rumusnya. Misalkan kalian jual beli sepatu.
Sepatu itu, misalkan untuk sepatu wanita nih yang saya kotakin ini penelusuran rata-ratanya itu 135.000, berarti per bulan itu orang yang nyari sepatu di Google, misalkan sepatu itu tuh gede banget di sini berarti. Nah, ini ada tembak iklan juga dari Google. Nah, ini gede banget berarti yang mencari sepatu. Nah, terus ini persaingannya cukup tinggi. Kenapa? Seperti kalian misalkan pasang iklan di stasiun TV ya, kalau jam-jam sibuk itu sangat mahal, dan juga kalau jam-jam biasa itu murah. Kenapa? Karena orang itu bakal mencari informasinya banyak. Tapi yang pasang iklan lumayan banyak juga, dia akan bersaing. Nah, kalau di Google Ads itu sistemnya bidding. Ketika kalian pasang biddingnya lebih tinggi ya iklan kalian tayang lebih gede juga. Nah inilah bid per halaman. Jadi bid per halaman itu misalkan kalau kalian misalkan bidding itu ada takaran budget tertentu, misalkan satu kliknya ada yang 1.000 ini minimalnya, nah ini maksimalnya Rp4.000, berarti satu klik orang bisa memakan baju 4.000, ini deh yang disebut cost-nya. Jadi kalau kalian misalkan ada target yang masuk ke websitenya itu ada 2.000 orang, dikali aja kalian misalkan Rp4.000, tapi ini masih kasar. Kenapa? Karena bid bisa turun ya, bisa turun lebih rendah. Lebih rendahnya misalkan ketika kompetitor udah gak kuat nih, wah gua gak kuat naikin budget lebih gede nih, gua kalah aja nih, berarti kalian menang. Ini bisa kalian turunkan. Nah inilah keyword-keyword potensial. Ini teknik juga ketika kalian misalkan jualan di Tokopedia yang seperti gua ini, kalian bisa cari kata kunci, bikin akun Google Ads, kalian jangan top up. Inilah gunakan fitur gratis dari Google teman-teman. Ini teknik dari gua nih, kalian save nih ilmunya, lumayan mahal. Nah ini keyword-keyword yang tinggi juga nih, kalian lumayan bisa kalian gunakan tanpa harus bayar. Ini gratis dari Google. Kalau kalian misalkan pengen berbayar ya kalian pasang juga iklannya. Nah ini kata kunci yang relevan. Ketika kalian dapat kata kuncinya, misalkan kalian boleh nih pasang iklannya. Jadi tutorial kali ini kata kunci gue bakal skip, jadi gue bakal bikin iklannya nih. Contoh misalkan gue bikin campaign. Kampanyenya itu misalkan apa nih? Ada beberapa tujuan. Kalau penjualan itu biasanya kalian harus punya data conversion, teman-teman. Biasanya penjualan itu kalian udah punya market. Nah, itu market-market tertentu yang kalian harus filter dari pencarian kata kunci, produk yang kalian jual, terus segmentasinya kemana arahnya, apakah dia ke pembisnis atau misalkan penjual ke penjual juga bisa. Terus di sini ada prospek juga. Jadi misalkan nextnya itu ada traffic. Nah traffic ini digunakan untuk gue itu untuk menarik orang masuk ke dalam website. Kenapa gue pilih traffic dibanding penjualan atau prospek? Karena kalau gue masang iklan conversion di halaman baru itu harus ada learning. Learning itu adalah kita harus memahami dulu tuh si AI Google itu kesukaan website kita tuh apa. Ketika dapat datanya baru kita boleh nayangin iklan ini. Ya diharuskan untuk traffic dulu, branding lah istilahnya. Nah ini untuk apps, brand awareness atau jangkauan. Nah ini kalau brand awareness ini video biasanya kalian nih. Ada display yang disebut dengan GDN, Google Display Network. Ini untuk video. Video yang kalian kalau sering lihat iklan di YouTube nih, iklan-iklan itu bisa di skip di pojok kanan ini. Nah ini pasangnya di sini. Nah ini untuk traffic situs. Nah traffic situs itu ada beberapa, teman-teman. Pilih jenis kampanyenya. Ada penelusuran, display penelusuran apa. Contohnya penelusuran seperti ini, sepatu, dia dapat tuh iklannya. Nah inilah yang disebut dengan SEO engine berbayar, SEM, Search Engine Marketing. Jadi kalau misalkan SEO kan manualnya, kalau SEM ini berbayarnya nih. Ini yang dibuat dari Google. Nah jadi kalau kalian misalkan di sini untuk masuknya ke traffic, gue harapkan kalau kalian ingin mendapatkan market yang benar pasti, itu kalian pilih yang penelusuran. Karena orang bakal mencari kata kunci yang benar potensial. Nah, kalau display biasanya look like. Jadi ketika ada orang yang suka di penelusurannya itu tentang sepatu, di handphone kalian pernah search sepatu, itu dia bakal muncul di platform-platform yang kalian install. Biasanya di game tuh, game-game yang abal-abal tuh sering muncul iklan-iklan spam tuh biasanya muncul tuh. Nah ini di shopping, Google itu kan punya Google Shopping sekarang. Nah ini untuk video, dan ini Discovery itu misalkan di situs lainnya lah untuk Google seperti Gmail, terus YouTube, produk-produk Google yang relevan untuk diiklankan. Selanjutnya ada display. Jadi selanjutnya ada iklan display juga. Sebenarnya keunggulannya lebih bagus, dia dapat klik juga, dapat tayang branding juga. Jadi kalau penelusuran kan bedanya dia memang benar-benar orang minat cari ya. Nah di sini gue pilih yang penelusuran karena nanti bakal gue masukkan sisipkan keyword juga. Selanjutnya sini gue copy URL-nya. Nah
Ntar gimana caranya gue kasih tahu buat kalian gimana tracker ini tuh bisa ngebaca ke analitik. Nah, ini sebenarnya tingkat tinggi sih sebenarnya untuk mau udah pasang ads itu, karena kalian harus memahami analitik dulu, YouTube memahami apa ya, landing page kalian dulu. Tapi kalau misalkan kalian mau coba dengan budget 100.000 itu bisa untuk uji coba digital ini. Nah, ini website udah masuk, gua next. Nah, inilah yang disebut dengan traffic. Nah, jadi gua kasih tanggal misalkan di sini sampai 30. Di sini misalkan sampai tanggal 25 Agustus 2021. Nah, nama kampanyenya itu ini terserah kalian mau masukin apa. Nah, ini jaringannya bisa kalian pilih 2, display atau jaringan penelusuran. Di sini Indonesia gue pilih plus. Di sini untuk bahasa gue pilih Inggris juga. Kenapa? Karena smartphone kalian itu ada juga yang bahasa Inggris kan. Jadi ada 2 bahasa, Indonesia dan Inggris. Asal jangan masukkan bahasa Arab teman-teman semuanya. Nanti yang keluarnya itu di handphone yang berbahasa Arab. Jadi harus konsisten dipilih bahasa ini. Nah, ini audiensnya. Jadi audiensnya gimana sih cara mencari audiens? Nah, mencari audiens itu misalkan di sini banyak nih rumah. Ini bisa kalian tambahkan nih rumah. Misalkan properti perumahan untuk dijual. Ini gua masukin. Terus properti untuk disewakan, enggak. Misalkan properti komersial untuk dijual, ini iya. Misalkan apartemen baru, ini banyak banget. Nah, ini audiens. Kalau misalkan kalian mau ganti ke untuk keyword itu nanti ada di halaman depan teman-teman semuanya, bisa kalian masukkan juga. Nah, selanjutnya ini ada opsi tanggal. Jadi tanggalnya itu gue pilih juga ke tanggal 25 menyesuaikan waktu. Ini jadwal ikan sepanjang hari. Nah, ini opsi lokasi. Jadi kalian juga bisa custom lokasi. Lokasinya misalkan semua negara Indonesia atau kalian pilih sendirilah daerah-daerah yang kalian inginkan. Itu gimana sih caranya dapetin daerah-daerah yang kalian inginkan? Nah, itu sebenarnya kalian bisa uji coba, pilih dulu negara seluruh lokasi di Indonesia, nanti tercapture lah salah satu lokasi yang udah potensial, itulah nanti yang didapatkan dengan database konsumen user lah istilahnya. Nanti itu yang bakal bisa kita capture menjadi kecil iklan yang gak luas Indonesia, karena luas kenapa? Bidding kalian itu berat, jadi kalian bakal bersaing orang-orang yang spesifik iklan, yang disebut spesifik iklan tuh ke daerah-daerah tertentu. Nah, ini baru berapa menit teman-teman. Jadi kalau misalkan gue bikin tutorial itu pasti ada nextnya, karena panjang ini berguna banget buat kalian untuk optimasi digital marketing. Nah ini pengamatan disarankan. Tadi gue checklist lagi, mohon maaf, ke unchecklist untuk dijual. Terus pilih lagi. Nah ini di sini udah muncul beberapa rumah dan taman. Pilih lagi. Nah, rumah untuk dijual juga. Pilih pilih sesuai yang kalian inginkan. Jangan terlalu banyak dan jangan juga terlalu terperinci banget lah istilahnya. Itu nanti iklannya nggak muncul. Kalau bisa jangan terlalu luas. Jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu luas. Jadi harus balance. Nah, pemburu harga murah tuh bisa tuh, pemburu harga murah tadi mana? Nah, pemburu harga murah ini boleh, karena nanti bakal cari kan orang-orang rumah murah kayak gitu. Nah, boleh. Ini anggaran per hari gue masukin misalkan di sini 30.000. Ini untuk contoh. Di sini kalian bisa minimalkan klik apa yang ingin Anda fokuskan, klik. Nah, ini bisa dipindahkan nih. Kalau gua biasanya di sini gua bakal cek dulu, di sini akan menggunakan maksimal klik. Nah, maksimal klik itu orang akan benar-benar dipaksa untuk mengklik iklan ini, jadi memaksimalkan budget juga biar enggak mubazir lah istilahnya, tidak klik sembarangan, spam kayak gitu. Nah, cost per kliknya ini CPC itu cost per klik, jadi biaya orang nanti ketika klik tuh berapa. Tadi kita lihat untuk misalkan properti. Nah, contohnya nanti gue bikin lagi nih submenu nih. Keyword planner, gue buka lagi. Contoh di sini. Rumah misalkan nih, gue buat lagi ya, rumah. Nih gue dapatkan hasil. Nah, rumah mewah, rumah dijual. Harganya Rp500, maksimalnya 2.000. Berarti gue tulis di sini rata-rata teman-teman. Di sini misalkan 2.000. Karena kenapa?
Nanti ini budget yang ketika orang klik maksimal, bukan minimal ya. Jadi maksimal. Jadi bisa aja di bawah 2000, 1000, di bawah 500, di bawah 1 perak pun bisa kalau kalian 0,00 perak asal ada iklan yang mau klik ke sana. Nah, ini conversion jangan diklik karena conversion itu ketika nanti kalian udah brandingnya udah gede. Nah, ini untuk ekstensi site link. Jadi ekstensi site link tuh seperti ini teman-teman. Nih, ini site link. Jadi ini yang memberikan informasi di luar iklan utama. Nah, contohnya di sini site linknya gue udah bikin di Word. Nah, ini contohnya rumah mewah di Sentul Selatan DP 0%. Ini bisa dimasukin. Jadi kalian tinggal paste. Nah, ini teksnya jangan lupa, jangan terlalu panjang. Berarti kalian tinggal rumah mewah di Sentul. Misalkan DP 0%. Misalkan rumah mewah di Sentul DP 0%. Misalkan rumah di Sentul atau misalkan gini, promo rumah di Sentul DP. Ini kan terlalu panjang nih, masih terlalu panjang. Kita cari nih misalkan DP 0%, ambil sekarang dan DP 0%. Itu bisa kata-kata ajakan nih. Ini hanya sebatas contoh ya. Misalkan DP 0%, ambil promonya DP 0%. Misalkan nah, seperti ini. Nah, di sini kalian masukkan deskripsinya terserah kalian, URL finalnya. Jadi URL finalnya jangan halaman utama ini ya. Kalian pilih misalkan di sini untuk fasilitas atau apa. Di sini ada promonya. Nah, di sini fasilitas gua masukkan misalkan. Atau ini jangan promo DP 0%-nya, bisa juga di sini site linknya fasilitas rumah misalkan. Sini URL-nya kita pastikan, di sini deskripsinya dengan misalkan dengan fasilitas yang sangat lengkap. Nah, ini kan lebih bagus nih dengan fasilitas yang sangat lengkap. Dengan fasilitas lengkap misalkan. Bisa lebih singkat. Nah, ini tuh harus kreasi kalian sih sebenarnya biar orang tuh tertarik. Nah, biasanya gua copy juga di website utamanya. Ini ada fasilitas apa aja sih, kelebihannya boleh. Terus di sini dengan fasilitas lengkap, akses lebih mudah dan dekat, misalkan dekat dengan jalan tol atau apa, akses lebih mudah misalkan. Terus apalagi ya di sini misalkan di kawasan premium yang Kelingok. Nah, ini cari dulu misalkan kawasan premium yang dikelilingi oleh keindahan pegunungan. Nah, bisa ini kita copy misalkan. Nah, di sini. Nah, ini kawasan premium misalkan perumahan. Nah, ini bentar gue copy, ini hapus misalkan kawasan premium dengan fasilitas lengkap. Nah, ini boleh. Ini site link. Ini site link itu ada 3 sampai 4. Kalian bisa tambahkan, tapi gua biasanya nggak begitu banyak ya. Karena 2 doang cukup. Nah, fasilitas rumah lengkap di sini misalkan ambil promonya, hubungi sekarang. Dan misalkan di sini gua kasih deskripsi lagi juga. Misalkan arsitek kelas dunia dan arsitek dirancang oleh arsitek kelas dunia. Nah, boleh, ini nggak masalah. Nah, dirancang oleh arsitek kelas dunia. Ini nggak apa-apa, nggak nyambung juga karena kenapa? Ini hanya site link. Jadi kata-kata ajakan ya teman-teman. Ini boleh kalian misalkan dimasukkan ke halaman apa ya? Nah, about us misalkan kita klik dulu. Nah, ini gue pakai WordPress jadi lebih cepat juga ya buat digitalisasinya. Ntar terus dirancang oleh arsitek kelas dunia. Hubungi sekarang, ambil promonya. Ini O-nya harus gede. Oh, ini 0, salah maaf teman-teman. Oh, arsitek kelas dunia. Ini emang video ini bakal lama teman-teman.
Jadi kalau kalian yang merhatiin pasti sukses untuk dunia digital karena ini benar-benar dibutuhin sekarang. Nah, kalau extension info bisa kalian masukkan di sini terserah, misalkan extension panggilan, gue biasanya pakai juga di sini Indonesia. Nah, Indonesia, gue bakal copy nomor teleponnya. Ini ada nomor teleponnya itu, teman-teman. Bentar, hubungi. Gue bakal cari dulu. Nah, ini nomor WhatsApp-nya. Kita bakal copy URL-nya dulu. Bentar ya. Sorry nih, agak sedikit teknikal. Gue bakal copy. Nah, ini nomor handphone dia. Nah, nomor handphone ini boleh dimasukkan ke dalam Google Ads-nya. Jadi 08, misalkan contohnya 12 bla bla bla. Kalian masukkan. Udah masukkan, kalian simpan. Nah, itu kan ada tuh extension panggilan. Nih, simpan dan lanjutkan. Nah, inilah grup iklan. Jadi grup iklan itu apa sih? Jadi ketika kalian bikin campaign, mau iklannya ada 2, ada 3 di grupnya tuh di sini. Kalau gua misalkan di sini gua tulis grup SEM, search engine. Jadi search engine marketing di sini. Nah, di sini masukkan kata kunci. Jadi kalau misalkan kalian males memasukkan kata kunci itu nggak masalah. Karena kata kuncinya itu udah kita masukkan di audience tadi. Itu berarti minat by minat. Kalau misalkan kalian mau masukkan by kata kunci, ini bisa. Jadi misalkan di sini gua masukkan kata kunci. Nah, dapatkan kata kunci misalkan dari website, dia bakal scan. Tunggu sebentar. Nah, tadi ada kunci ditemukan. Berarti kalau tidak ada kata kunci ditemukan, kita harus copy nih kata kunci yang tadi udah kita cari. Misalkan ini kata kunci utamanya, terus kita enter ke bawah. Nah, ini rumah mewah misalkan. Nih, rumah mewah. Kita masukkan. Ini sebenarnya bisa aja lebih cepat. Kalian tinggal klik dan impor ke dalam grupnya tadi, grup ads-nya tadi. Nah, ini perumahan. Terus kita masukkan, misalkan jangan terlalu banyak dulu karena nanti bakal ada learning ya. Rumah dijual, kita masukkan di sini teman-teman. Nah, terus next lagi ada jual rumah misalkan di sini. Terus ini rumah murah nih, rumah murah ini bisa di copy. Oh, bisa ternyata teman-teman, sekarang ada fitur baru, bisa di copy harga rumah mewah, rumah untuk apa nih, kita gedein dulu Excelnya. Rumah mewah minimalis, rumah murah, rumah mewah 2 lantai, rumah bidadari, rumah uya-kuya. Nih ada banyak. Rumah perumahan murah, rumah baru, terus rumah lelang BTN. Nah, ini ketika udah copy, kita paste di sini, kita pindah lagi nih kata kuncinya, bukan rumah doang. Misalkan ini rumah belum nih, satu. Ini rumah, salah. Rumah. Nah, gua bakal ganti lagi. Misalkan di sini selain rumah itu properti. Nah, jual rumah murah BTN sama ya, properti juga lumayan tinggi nih. Properti. Nah, selanjutnya ketika kalian udah dapat, ini kalian tinggal simpan dan lanjutkan. Ini sesuai kalian seperti apa pengennya. Kata kuncinya mau banyak itu terserah, gratis. Yang penting budget kalian kuat. Nah, inilah yang sangat ditunggu-tunggu. Kalian harus menambahkan judul, harus menambahkan kata kunci populer itu, ada nanti hasilnya juga. Grafiknya, buat judul yang lebih unik, buat deskripsi yang lebih unik juga. Nih, misalkan di sini ini URL-nya untuk customnya, misalkan di sini rumah murah misalkan. Di sini kalian misalkan masukkan judul perumahan. Misalkan kalian masukkan perumahan, di sini kan lumayan nih. Perumahan, ini kita copy. Rumah mewah 2 lantai, kita copy. Nah, ini perumahan mewah
2 lantai. Terus rumah murah, perumahan di Sentul itu boleh. Terus sesuai judulnya juga, misalkan gua bakal masukkan ini domain. Nah ini terus di sini gua bakal masukkan juga ini hunian favorit. Terus gua masukkan rumah baru. Ini boleh. Ini bebas ya. Lebih banyak juga lebih bagus. Mau sekalian rumah KPR murah. Rumah KPR terendah. Ini boleh. Rumah KPR. Nah, ini boleh. Terus bisa juga dimasukkan lagi di sini jual rumah. Jangan, bahasanya terlalu ini. Properti. Dah, jangan terlalu panjang. Nah, disinilah deskripsi yang harusnya panjang. Nah, ini deskripsi udah gua siapin. Misalkan di sini perumahan yang dikelilingi oleh keindahan pegunungan serta udara yang sejuk. Misalkan sampai sini doang. Ini kita akan copy sampai yang sejuk. Sini kawasan premium yang dikelilingi rumah yang sejuk. Nah, ini boleh. Ini kita hapus, misalkan kita paste. Itu kan masuk tuh. Jadi nggak kaku. Terus di sini gua misalkan masukkan lagi cuma 7 menit di pintu keluar Sentul Selatan. Ini kan lumayan nih. Daya tarik juga. Nah, gua nambahin lagi deskripsi di sini. Dirancang oleh karya kelas dunia dan nah ini boleh. Dirancang, perumahan yang dirancang, misalkan perumahan yang dirancang oleh kelas dunia. Perumahan. Nah, ini boleh. Ini udah tambahkan judul, ini udah centang, berarti ini judulnya udah bagus. Sertakan kata kunci populer, ini belum. Berarti ini kita harus nambahin kata kuncinya buat deskripsi yang lebih unik. Ini belum. Jadi, nah, gua bakal biar videonya nggak terlalu panjang. Nanti ketika misalkan ini udah jadi, ini seperti ini ya teman-teman. Ini untuk tampilan di desktop. Nah, ini bakal seperti ini. Jadi tampilannya beda-beda tuh. Jadi hunian favorit, properti, rumah KPR, perumahan properti, rumah murah, properti, rumahan baru. Nah, ini terus di sini untuk di smartphone-nya ini nih lebih bagus. Nah, ini bisa kalian nanti scroll dan cek-cek juga. Ketika ini sudah, karena gua nanti videonya bakal panjang, itu bakal kalian simpan dan lanjutkan. Ketika sudah disimpan dan dilanjutkan, maka iklan kalian akan live karena budget dan lain-lain kalian udah setting. Nah, mungkin di next video selanjutnya gue bakal ngeliatin gimana caranya bikin Google Analytics di website dan juga gimana caranya kita mensinkronkan iklan ini untuk trafficnya ke dalam website. Biasanya gue bakal bikin UTM, Universal Tagging Manager untuk tagging di URL-nya. Contohnya seperti ya, UTM Google. Ini kan jadi kalau kalian misalkan nggak buat UTM, itu nanti kalian bakal pusing. Kenapa? Misalkan kalau kalian nanti ada orang yang ngeklik, ini website nggak kebaca, visitornya hanya klik-klik normal organik. Jadi cara kebacanya itu pakai UTM Google. Nah, UTM Google itu nanti dia bakal bisa ngecek orang ini ada yang ngeklik atau enggaknya nih. Bentar, gue bakal cari URL-nya dulu, UTM Google. Nah, seperti ini. Nah, ini UTM Google. Nanti ini dia bakal ngecek nih URL-nya tuh masuk apa kagak ke dalam ke dalam iklannya, kliknya banyak apa kagak. Nah, ini campaign ID-nya, campaign name-nya. Nanti kalian tinggal masukkan
untuk ke Google Analytics atau ke dalam websitenya. Ini nanti gue bahas juga untuk campaign URL ini ya, untuk UTM ini kita bakal fokus dulu ke ads. Nah, kalau udah kalian klik save dan lanjutkan, mungkin tutorial kali ini sampai di sini dulu teman-teman. Nanti next selanjutnya gue bakal implementasi Google Analytics dan juga hasil dari iklan tersebut, termasuk gimana caranya ngebaca ke dalam website untuk conversion. Dalam Tag Manager masih banyak teman-teman, ikuti terus les gratis lah istilahnya untuk digital marketing. Jangan lupa like dan subscribe video ini teman-teman. Thank you.